Oke, selamat datang di channel Adatim, channel yang selalu memberikan edukasi, channel yang selalu memberikan ilmu pengetahuan kepada Anda, channel yang selalu memberikan semangat untuk berbuat maju. Oke, Anda mau berbisnis, Anda mau sukses di bidang bisnis, maka kenali dulu 3 hukum berikut ini. Hukum apakah itu? Nanti akan saya jelaskan setelah pesan-pesan berikut ini. Oke guys, channel ini memberikan ilmu, hiburan, dan bisnis. Jadi tolong ya like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut. Di dalam bisnis, kita harus punya 3 hukum. Yang pertama, hukum sebab akibat. Kenapa sakit perut? Sebab orang itu kebanyakan makan cabai. Dan kenapa perusahaan Anda sakit uangnya, tidak sehat keuangannya, itu adalah orangnya yang sakit, bukan perusahaannya. Gitu. Yang kedua contohnya yaitu kenapa Anda sedikit teman. Karena Anda gak mau berteman. Di bisnis Anda harus banyak teman, banyak klien. Sebab kalau Anda banyak klien, hukum sebab akibatnya Anda akan mendapatkan sebuah hubungan kerjasama tentang bisnis. Terus contoh yang ketiga, kenapa Anda banyak perusahaan? Sebab Anda rajin membuat perusahaan. Begitulah, itu adalah contoh hukum sebab akibat yang pertama. Jadi jangan salahkan diri Anda kalau nanti di kemudian hari masa depan Anda itu suram. Karena apa? Karena Anda tidak memahami hukum sebab akibat. Yang kedua, yaitu hukum timbal balik. Nah, kalau Anda mau berbisnis, Anda harus mengetahui dan memahami tentang hukum timbal balik. Hukum timbal balik ini adalah semacam simbiosis mutualisme, yaitu saling menguntungkan satu dengan yang lainnya. Berawal tentunya dari diri kita dulu, berawal. Oke? Kita bekerja, maka hasilnya kita dapat kerjaan. Kita berjualan, maka timbal baliknya hasilnya kita mendapatkan uang. Kita tersenyum kepada dunia, maka timbal baliknya dunia pun akan tersenyum kepada kita. Kita contoh lagi yang ketiga, kita memberikan pupuk kepada tanaman, maka timbal baliknya tanaman tersebut akan subur dan akan menghasilkan buah untuk diri kita. Itu adalah hukum timbal balik. Di sini kita menerapkan di bidang bisnis. Kita banyak menanam perusahaan, membangun perusahaan, maka timbal baliknya perusahaan tersebut kalau sudah dibuka akan mendapatkan income. Seperti itulah. Dan yang ketiga adalah hukum perputaran, di mana orang yang mau berbisnis harus tahu yang ketiga ini, yaitu hukum perputaran. Hukum perputaran ini contoh, dunia ini berputar. Kadang kita di bawah, kadang kita di atas. Kalau Anda lagi di bawah, maka putarlah otak, putarlah kinerja kemampuan Anda. Gimana caranya Anda jadi di atas? Itu hukum perputaran. Namun kali ini saya bukan tentang masalah dunia yang berputar yang saya bahas, tapi tentang hukum perputaran di bidang ekonomi dan bisnis. Jadi hukum perputaran ini sangat efektif, bisa dijalankan di saat pandemi corona ini. Karena banyak orang panik. Banyak orang di Indonesia bahkan di dunia itu banyak yang menyetok makanan. Itu untuk apa? Karena itu untuk cadangan makanan berikutnya. Itu kayak benar sih. Tapi hukum perputaran di sini, makanya saya punya eksperimen sendiri di saat pandemi corona ini. Kita harus banyak berbagi, banyak bersedekah. Di saat kondisi kita ekonomi lagi menurun, kita bagikan uang kita, sisa uang kita. Dengan begitu, hukum perputaran ini
akan mengalir ke kita. Diibaratkan kita makan dan kita buang kotoran, setelah buang dimakan ikan, ikannya dimakan lagi ke kita. Nah, itu adalah hukum perputaran di dalam bisnis. Karena apa? Ini hukumnya semacam bersedekah. Karena orang sukses itu pasti rajin bersedekah. Orang sukses tidak mungkin orang tersebut pelit mengeluarkan uang, pelit mengeluarkan makanan, dan lain sebagainya. 3 hukum yang harus Anda ketahui kalau Anda mau mulai usaha. Yang pertama yaitu hukum sebab akibat, yang kedua adalah hukum timbal balik, dan yang ketiganya adalah hukum perputaran. Olah hukum 3 tersebut, maka Anda akan sukses, maka Anda akan merasakan kesenangan, kenyamanan, dan kedamaian. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam dari saya, Atea. Oke, sampai ketemu lagi.